Alamate ana soleh iku papat badane mukmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa ajma'in, amma ba'd. Rasul bersabda, barang siapa yang mendapatkan ilmu, niat mencari ilmu, pengetahuan, maka yang mendapat pahala 1000 rakaat sholat sunnah. 1000 rakaat sholat sunnah, sholat mengabdi kepada Allah. Ternyata kata Allah maksudnya ngabdi ke Allah, nyembah Allah tanpa ilmunya nggak aku terima, kata Allah. Karenanya ilmu penting agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nawas sampai nangis-nangis minta di depan makamnya Rasul, minta supaya satu sholatnya gampang lah, semua sholatnya yang pernah dipraktekkan dikerjakan oleh beliau diterima oleh Allah, tapi minimal umpama satu aja ya Allah terima satu sholat itu. Saking khawatirnya dalam hidup ini melakukan ibadah tidak sesuai dengan ilmunya, nggak taunya menggantung ibadah, pahala ibadah tersebut. Tapi kalau sesuai sama ilmunya, udah menggantung, langsung cesplak kelangnya. Karena di akhirat ada yaumul hisab. Setelah ditimbang, dihisab satu-satu sholatnya. Pahalanya itu satu persatu pahalanya diperhitungkan. Oke, sekarang sholat zuhur di hari Rabu tanggal sekian atau sekian bulan sekian. Sholat zuhurnya ini tercatat dapat pahala, tapi enggak 100%. Kenapa nih enggak 100%-nya? Mereka di situ. Enggak taunya ada baca suratnya salah, atau rukunya nggak sesuai, sujudnya kurang mantap, gitu. Atau kurang tumaninah, atau kurang khusyuk. Nah itu tuh, baru diketok palu sama Allah. Ini sholat yang hari Rebo ini sah apa enggak? Namanya yaumul hisab. Satu sholat kan itu sholat. Makanya manusia menyelesaikan pahala-pahalanya di yaumul hisab itu beratus-ratus tahun. Satu orangnya dalam kitab dan diri luar biasa lama. Satu orangnya kan pahalanya kan jutaan. Satu-satunya dibahasnya detail. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, itu saran saya betapa pentingnya pengetahuan, khususnya yang untuk melancarkan pahala kita dicatat semua malaikat. Seperti biasa, haula kita kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian kepada para sahabatnya, juga kepada keluarganya, terutama ahlul bait. Kita
Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tumaida arwahi ali kulli washahabatul qurati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ala amil qaim muhaddithin wa qawli fasiri mas'ala bi sufyatil muhaqqiqin usul syar'i wa rabban Syekh Abdul Qadir Jalan pada sallallahu sirrahumul aziz rumah ilahi abaina untuk bapak-bapak kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, wa ummahatina dan untuk yatim ibu-ibu kita, wajdadina untuk kakek-kakek kita, wajdatina dan untuk nenek-nenek kita, wal ikhwanina untuk lebih iman, dan juga untuk saudara-saudara kita yang dalam hatinya ada iman kepada Allah dan beragama Muslim, baik yang dekat dengan kita maupun yang jauh seperti di Palestina di sana. Bibarakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khusus untuk Adinda Muhammad Hasbi Rahmatullah bin Ahmad Maris yang sedang sakit, anak dari Ustaz Ahmad Maris, dan juga khusus untuk warga kita yang sedang sakit, siapapun itu yang walaupun kita nggak tahu tapi takut ada yang sakit, Allah beri kesembuhan kepada mereka-mereka yang sedang sakit dan diberi kemudahan untuk menanggulanginya, menanganinya. Pastinya Allah ganti dengan pahala, Allah ganti dengan pahala musibah-musibah itu, dan itu udah pasti. Bikaromati sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ala hadhihi awal qul amal surah hadis dan doa ya Allah. Terlebih dahulu kita kembali kepada pengetahuan akhlak, ilmu akhlak dalam Islam. Di antaranya kemarin sudah saya bahas, di dalam kitab Syu'abul Iman terdapat 77 cabang iman. 77 cabang iman itu Bapak terbagi 3, di mana seperempat untuk akhlaknya hati, seperempatnya untuk akhlak lisan, seperempatnya untuk akhlak anggota tubuh, yang digenapkan, dijangkaukan, dijumlahkan menjadi 77 akhlak yang kalau dipraktekkan oleh orang muslim, orang mukmin tersebut, maka orang mukmin tersebut perfect imannya, disebutnya sudah sempurna imannya. Apa itu? Pertama, akhlak hati.
Satu, iman kepada Allah. Jadi hati harus percaya sama Allah. Bagaimana itu percaya sama Allah? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Tuhan nggak ada, cuma Allah. Yakin itu dalam hati, tanamkan. Agama-agama yang lain ngajarin tentang makhluk-makhluk yang manusia-manusia yang super dewa, bahkan dijadiin dewa, bahkan punya ilmu sakti mandraguna, dianggapnya Tuhan. Biarin mereka. Kita mau usah ikutan. Kayak begitu mah kecil para wali aja lah. Yang kita punya ulama-ulama, bahkan bukan wali itu punya ilmu kayak mereka bisa terbang, bisa hilang, bisa apa-apa begitu. Nggak aneh. Yang pasti makhluk yang dijaya bukan Tuhan. Tuhan itu hanya satu, Allah, dan semuanya yang memberi kedikjayaan di muka bumi ini, alam jagat raya ini, Allah. Kalau nggak Allah kasih, Allah nggak akan, orang itu nggak akan punya. Termasuk orang kafir, termasuk orang Muslim. Punya kedikjayaan, kemampuan ini itu, apapun itu, bukan hanya kanuragan yang dimiliki kelebihan, baik kelebihan harta, baik kelebihan istri, baik kelebihan, bahkan kelebihan akhlak yang mulia pun. Kita lihat nih, di kampung ini yang paling mulia, yang paling bagus akhlaknya, perilakunya, bapak ini, bapak itu gitu ya, ibu ini, ibu itu. Ibu itu punya akhlak itu dikasih sama Allah. Bapak itu dikasih akhlak mulia itu yang meledak di dalam badannya, itu dikasih sama Allah. Jadi Allah yang kasih, yang buat dia sadar untuk melakukan hal itu Allah. Allah yang la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya apapun itu yang dimiliki, termasuk bukan hanya kelebihan, kekurangan pun Allah yang memberikan. Enggak karena apa-apa. Umpama badan saya disantet sama orang, betul ada sebabnya, ada orang jahat yang ngirim ke saya gitu. Tapi saya nggak mau stres, nggak mau mikirin tekan batin saya. Waduh, orang yang jahat sama saya dikirimin telur gitu, nggak mau. Kenapa? Nggak boleh batin, nggak boleh bikin stres kayak begitu. Kenapa? Allah itu yang memberi ujian kepada kita. Intinya Allah memberi ujian kepada kita, dan dengan ujian itu dapat pahala besar kita kepada Allah. Dengan sabar, dengan tawakal kita sama Allah, serahkanlah. Bahkan hendaknya ketika kita itu ada merasa ada orang yang jadi sababiyah jahat itu sama kita, ya, belum melakukan jahat, itu kita ngomong la haula wala quwwata illa billah. Dia itu kalau enggak bakalan Allah izinin ngirimin sesuatu yang memburukan kita, enggak bakal bisa. Loh, tapi Allah izinin karena memang Allah niatnya ngasih ujian musibah. Enak ujian musibah tuh, Pak. Apa? Pahalanya gugur, dosanya gugur, pahalanya berlimpah besar. Begitu. Makanya wali mah Pak, ada yang sakit, didoain sama teman walinya lagi supaya dicepatin sembuh. Marah satu wali itu, ada kisahnya. Ngapain kamu ngedoain saya cepat sembuh? Biarkan, justru enak saya punya pahala banyak. Satu, pahala saya berzikir mulut saya kepada Allah. Yang kedua, pahala saya menahan rasa sakit. Kalau kamu pahalanya satu doang yang lagi sehat, apa? Lagi nyebutin mulut berzikir, udah pahala itu doang. Pahala dari mulut zikir. Tapi kalau lagi sakit, dia berzikir, pahalanya double. Gitu. Dia nahan sakit, kemudian dia sambil berzikir, double lagi pahalanya. Tuh wali mau tingkatannya keren, mendahulukan akhirat pahala. Kita nggak apa-apa begitu, memang khusus untuk hati harus begitu, harus tawakal kepada Allah. Iman. Yang kedua, iman kepada Nabi. Yang kepada malaikat. Malaikat ada apa ya? Malaikat makhluk selain manusia itu ada malaikat namanya. Terbuat dari cahaya. Dan apa tuh gunanya ada malaikat? Ya kalau bahasa singkat saya itu ya untuk ngeramein aja alam jagat raya ini Allah buat malaikat.
Kalau bapak disebut untuk ngebantuin Allah, Allah nggak perlu bantuan. Nah tapi kan dia kan ngerjain tugas-tugas Allah, yaitu nyebarin rezeki, kan gitu, mencabut nyawa, menjagain neraka, menjagain surga, mencatat pahala dan dosa, nanya di kuburan. Itu kan kerjaan Allah, tapi ditekel sama malaikat. Berarti Allah butuh malaikat? Enggak, Allah nggak butuh malaikat. Jadi malaikat tuh daripada nganggur, udah gitu intinya. Dikasih kerjaan sama Allah. Kayak kita kok, manusia diciptakan sama Allah, daripada nganggur, diwajibkan sama Allah untuk beribadah kepadanya. Daripada nggak punya keyakinan, nggak punya agama, nggak punya jadinya etis, jadinya kan PKI, jadinya komunis, kan gitu. Goblok jadi bengong hampa hidup ini, nggak berarti kalau nggak punya kegawean hati, nggak punya kegawean pikiran, kegawean anggota tubuh. Makanya dikasih agama, diturunin peraturan dari Allah, Al-Quran, hadis, biar ada aktivitas. Kita harus bersyukur sama Allah. Kalau nggak ada aktivitas yang wajib mendingan di surga aja, di surga nggak ada peraturan, kan gitu, nggak ada Quran hadis, artinya udah nggak sholat lagi, kan gitu kan. Tapi kan di bumi, masa mau belang-belang manusia? Bersyukur sama Allah, kita punya aktivitas, punya keyakinan, jadiin sama Allah orang muslim, syukur. Orang lain mau Allah, dijadiin nama Allah orang kafir. Sebenarnya ujian buat orang kafir itu, sebenarnya Allah jadiin sementara dia dari lagi bayi, ya, dilahirin dari orang tuanya yang kafir, kan begitu Bapak ya? Bagaimana Pak? Ada bayi yang dilahirin dari orang kafir Pak, ibunya bapaknya orang kafir Pak. Kalau kita mau mendingan Pak, dilahirin dari ibu bapak kita yang muslim. Nah itu dia Pak, bayi yang dilahirin dari orang kafir bagaimana tuh Pak? Nggak apa-apa, yang namanya ngelahirin keluar berocol itu lewat yang manusia siapa aja agamanya, masa harus yang lahir itu wanita muslim aja? Kan gitu, wanita yang kafir kalau nggak dikasih lahir, nggak dikasih hamil bunting, wah mubazir. Makanya dikasih hamil juga tuh gitu. Nah ada pun nanti bayinya keluar, nanti balik, nanti baru dikasih dia, kan pikiran dia sehat, akal, dia akan menimbang, dia udah mikir itu tentang mendengar kebenaran Islam, ada agama Islam yang lebih benar dari agama-agama lain, yaitu tentang menuhankan Allah hanya satu Allah, dan Muhammad itu Rasulnya yang terakhir. Nah, tadi dia mau membanding-bandingkan di kepala dia, itu namanya hidayah namanya. Langsung ditiup sama Allah, taufik, hidayah dan taufik dalam hatinya. Wah, masuk Islam loh, masuk Islam dia jadinya. Itu Pak, walaupun bapak ibunya orang kafir, nggak apa-apa aja masalah. Mau bapak ibunya orang kafir mau enggak, nanti ke depannya Allah yang lebih tahu dia mau bagaimananya, nanti dituntut sama Allah. Berarti lulus ujian namanya orang itu, manusia itu, anak itu lulus ujian. Dia dikasih musibah sama Allah, kan gitu, lahirnya dari orang kafir. Nah nggak taunya dia lulus. Nah, ada yang nggak lulus ujian ya itu tetap kafir sampai meninggal lagi. Selanjutnya iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi ada peraturan yang Allah beri dari melewati kitab-kitab yang dibuat dari para rasul, ya kan harus ditampung, harus dicatat sama Allah para rasul tuh, sama para rasul kan peraturan Allah banyak kan begitu. Kalau ngandelin hafalan saja itu kan orang ada meninggalnya, kalau nggak dicatat nanti nggak ada salinan yang nanti dilanjuti oleh pelanjutnya, kan begitu, namanya kitab. 4 tuh Pak, kitab Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat yang wajib diimani, yang wajib dipercayai. Nah yang sebenarnya banyak ratusan kitab-kitab itu. Keempat, iman kepada Rasul-Rasulullah. Jadi ada Bapak makhluk dari manusia yang spesial dikasih jabatan sama Allah, Rasul, gitu ya, Rasul dan Nabi. Ada titel yang zaman sekarang masih ada, titel wali Pak ya, wali itu berkelas-kelas itu. Nah itu sampai sekarang, sampai kiamat pun masih ada nanti. Nah kalau Nabi dan Rasul
Rasul itu terakhir adalah Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu spesial yang di diri orang itu dikasih dulu rapok sama Allah untuk menjaga agama Allah gitu, dan menyebarkan agama Allah. Selanjutnya iman kepada takdir baik dan takdir buruk itu saya katakan Bapak ya. Kenikmatan Allah beri kepada kita berarti rahmat kita harus wajib syukur. Takdir baik itu berarti kita wajib syukur. Nah sekarang ada takdir buruk, ujian, cobaan untuk iman kita pun harus sabar, wajib sabar. Makanya syukur dan sabar dalam hidup ini itu cuma dua doang, sabar dan syukur, gitu aja. Sabar dan syukur. Nah maka dia menunjukkan percaya akan takdir Allah baik dan buruk. Kalau nggak sabar dia, selama ini sudah mau kemana-mana ngelanggar dosa, akhirnya melabrak hukum-hukum Allah, namanya nggak percaya takdir buruk namanya, kan begitu. Namanya dilakukan tuh tentang iman, dia percaya kepada takdir. Nah karenanya apa? Nggak usah ngomong kesini tentang musibah itu. Udah kita yang ujian dari Allah, kita terima, masya Allah, berdoa supaya tidak ujian ini tidak mengganggu iman kita. Selanjutnya iman kepada hari akhir, maksudnya ada yaumul qiyamah. Sebab sebagai manusia berpikirnya adalah nggak ada kiamat, begitu ya, nggak ada kiamat. Nah di dalam hari akhir pun itu ada alam goib semacam yaumul mahsyar, terus yaumul mizan, yaumul hisab ya. Nah itu diantaranya kita percaya itu di dalam yaumul akhir itu, di dalam akhirat itu ada proses-proses hari-hari seperti itu, harus percaya. Gua langsung pas dibangunin Pak, langsung dimasukin ke neraka, langsung dimasukin surga, nggak begitu Bapak ya. Itu namanya nggak ada hari-hari nimbang, mizan, yaumul hisab, hari menghisab, hitung pahala dan dosa, nggak ada berarti kalau begitu. Kalau teorinya bangun tuh ya Pak ya, ketika trompet yang kedua dibangunin sama malaikat, baik. Nah udah begitu langsung dimasukin plak-plak aja ke neraka surga ya, namanya itu mah nggak ada proses namanya. Nah tapi ada proses-proses di akhirat itu luar biasa penting Pak. Kenapa harus ada proses-proses kayak begitu? Allah biar adil disebutnya, artinya biar manusia itu menganggap bahwa Allah adil. Begitu Pak. Makanya dalam Al-Quran dikatakan orang kafir itu nangis-nangis ketika disiksa, ketika ketahuan udah pasti masuk neraka, maka selama-lamanya nangis-nangis dia. Ya Allah hidupin lagi ya Allah. Ya Allah hidupin lagi ya Allah saya. Kembaliin lagi ke kehidupan dunia ya Allah. Jadi kiamatnya nggak apa-apa 2 kalian, kan Engkau Maha Kuasa ya Allah. Kiamat 2 kalian, hidupin lagi, udah begitu kiamatin, baru kiamatin lagi yang kedua kali. Engkau kan Maha Kuasa ya Allah. Orang-orang kami kayak begitu. Nah nanti kalau Engkau kasih kesempatan ke kami ini kembali lagi hidup lagi di dunia, kami akan mengabdi kepadamu ya Allah. Kami akan masuk Islam, kami akan taat kepadamu ya Allah. Ya begitu orang kafir di neraka. Tapi kata Allah Pak, no, enggak. Kamu udah kasih kesempatan. Nah katanya hari akhir dan hari kebangkitan diantaranya itu harus kita percayai. Kemudian manusia dikumpulkan di yaumul mahsyar, betul adanya, harus ada ketenangan di hati. Terus iman juga bahwa orang mukmin tinggal di surga dan orang kafir tinggal di neraka, harus percaya itu Pak, bahwa surga itu tempatnya orang-orang yang percaya memenuhankan Allah, gitu Pak. Nah, yang tidak menuhankan Allah termasuk orang-orang yang melanggar peraturan Allah, tempatnya di neraka atau surga yang nggak ada Allah. Makanya itu ada pertanyaan tuh, kan ada orang soleh dimasukin ke neraka, kan ada orang yang banyak dosanya, apa orang kafir kalau Allah mau dimasukin ke surga kan bisa, kan Allah itu maha irada. Oh iya, Allah kalau bicara tentang sifat Allah itu tersendiri, spesial. Jangan bicara sifat Allah, Allah maha kuasa. Artinya de facto. Saya lupa. Udah nggak bisa, udah juga membuat absolut kekuasaan Allah itu, mau berubah kayak gimana juga. Tapi ini kan tentang amal, tentang posisi di neraka surga adalah diri kita. Maka mikirin hukum-hukum yang ada yang berkenaan dengan diri kita, jangan hukum-hukum yang berkenaan dengan zat Allah, sifat Allah. Jangan mikirin. Gitu. Kita mah yang pasti beramal baik, beramal soleh,
itu dapat pahala masuk surga. Beramal buruk, kafir, nggak muslim, nggak mukmin masuk neraka. Titik. Mikirin ke situ. Mau sampai capek mikir tentang iman itu. Nanti itu banyak godaan setan masuk ke telinga kita, nanti mengurangi iman kita, akhirnya kita kufur. Makanya tentang iman, ketika orang itu tidak belajar agama memanfaatkan, jangan terlalu menjelaskan. Dia ada akhlaknya, diajari dalam kitab. Semoga apa yang kita dengar bermanfaat untuk diri kita, untuk biaya akhirat dan ibadah kita, dan yang untuk dosa-dosa kita terutama. Makanya ada doa itu Pak, setelah kumpul ada doa itu, diantaranya istighfar supaya dosa-dosa selama kumpul yang pun kalau terjadi dosa-dosa gitu, yang tanpa disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.